Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Daring IPA. Pagi hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan. Tumbuhan itu secara umum dibagi menjadi tiga ya. Tumbuhan berbiji, tumbuhan paku, dan tumbuhan lumut. Ini contoh lumut, ini contoh tumbuhan paku yang besok akan kita pelajari. Fokus kita nanti belajar tentang tumbuhan berbiji, di mana tumbuhan berbiji ada yang tertutup, ada yang terbuka. Tertutup dikenal dengan Angiospermae dan berbiji terbuka dikenal dengan Gymnospermae. Ini kalau anak-anak lihat, bijinya di dalam buah kan tertutup, berarti dia masuk biji tertutup. Sedangkan pada Gymnospermae ini bijinya tampak, contohnya melinju, pinus, pakis haji, dan lain sebagainya. Nah, kita ke yang pertama, yaitu tumbuhan Angiospermae atau biji terbuka. Mudahnya kalau Angiospermae itu dia punya bunga yang bagus, punya mahkota yang bagus. Ini biasanya dia Angiospermae. Nah, perkembangbiakan pada tumbuhan biji terbuka ini ada yang vegetatif, ada yang generatif. Vegetatif itu artinya tidak kawin, kalau generatif kawin. Vegetatif yang tidak kawin ini ada kalanya alami, ada kalanya buatan, ada campur tangan manusia. Contohnya ini, jahe, lengkuas, kunyit, kunir. Ini dia punya alat perkembangbiakan atau cara berkembang biak dengan cara rizoma atau akar tinggal atau rimpang. Kemudian stolon atau gerahgi, ini pada stroberi, pegagan, bawang merah umbi lapis, kentang umbi batang, pisang tunas, dan cocor bebek tunas adventif. Ini saya yakin di SD sudah dipelajari. Kemudian kalau yang buatan berarti kan ada campur tangan manusia, contohnya stek ketila pohon, merundukkan tumbuhan apel. Kemudian ada cangkok mangga misalnya, ini adalah vegetatif buatan. Kemudian kalau yang reproduksi generatif atau kawin pada tumbuhan biji tertutup atau Angiospermae, ini dia punya bunga. Nah, bunganya ini lengkap, ada mahkota, ada kelopak, ada benang sari, ada putih. Nah, benang sari ini alat reproduksi jantan atau alat kelamin jantan, putih ini adalah alat kelamin betina. Nah, nanti benang sari ini akan masuk ke putih sini, masuk ke sini, bertemu dengan sel telur. Nah, benang sari yang berisi sel spermatozoid ini yang bertemu dengan sel telur dalam putik ini nanti yang dinamakan dengan penyerbukan. Nah, penyerbukan itu ada yang sendiri, kemudian ada yang tetangga, ada yang silang, dan ada yang bastar. Kalau sendiri itu benang sari dan putik dalam satu bunga. Kalau tetangga itu bunganya beda tapi masih satu tumbuhan. Kalau silang itu bunganya beda dan ada dua tumbuhan tapi bunganya sama ya, jenisnya sama tapi beda tumbuhan. Kalau bastard ini benang sari bunga yang satu ke benang sari bunga yang dua, ada dua tumbuhan dan jenisnya berbeda. Nah, penyerbukan itu nanti ada kalanya dibantu oleh angin, ini namanya anemogami. Ada entomogami, ini serangga, ada ornitogami, ini burung, contohnya kolibri, ada chiropterogami, ini kelelawar, malakogami, ini siput. Kemudian ada kalanya juga karena air, nah ini dinamakan dengan hidrogami. Kemudian ada kalanya oleh manusia yang namanya antropogami, contohnya salak. Salak itu dibuahkan oleh manusia dengan cara bunga jantannya ditaburkan ke bunga betinanya. Kemudian kalau yang pembuahan pada
Angiospermae ini dinamakan dengan pembuahan ganda. Kenapa ganda? Karena serbuk sari yang berisi sel spermatozoid tadi yang dinamakan dengan inti sel generatif 1 dan inti sel generatif 2 ini masing-masing ini akan membuahi sendiri-sendiri. Inti sel generatif 1 membuahi sel telur, inti sel generatif kedua membuahi inti kandung lembaga sekunder. Jadi ini ada 2 kali pembuahan, 2 sel sperma, 2 kali pembuahan. Satu nanti jadi calon individu zigot dan satunya nanti untuk cadangan makanan. Sehingga pada tumbuhan Angiospermae itu memiliki calon individu zigot dan cadangan makanan. Kalau pada tumbuhan Gymnospermae ini tidak seperti Angiospermae. Kalau tadi alat reproduksinya bunga, kalau Gymnospermae itu nanti alat reproduksinya strobilus namanya, seperti ini. Ada juga yang jantan, ada pula yang betina. Nah, biasanya pada Gymnospermae itu penyerbukannya dibantu oleh angin. Karena dibantu oleh angin berarti kan harus ringan, sehingga serbuk sarinya dilengkapi dengan sayap sehingga memudahkan gerakannya menuju strobilus betina. Contohnya seperti apa? Nah, ini ada pinus, ada melinjo, pakis haji, ini pinus, ini pakis haji ya. Jadi ini contoh tumbuhan berbiji terbuka. Kemudian proses pembentukan zigot atau yang kita kenal dengan metagenesis. Nah, jadi dari strobilus jantan, strobilus betina, kemudian bertahap menghasilkan spermatozoid, yang strobilus betina bertahap menghasilkan sel telur, kemudian menjadi zigot, menjadi embrio, biji, kemudian biji nanti akan tumbuh menjadi tumbuhan Gymnospermae. Hampir sama dengan Angiospermae, bedanya nanti ini alat reproduksinya namanya strobilus, contoh tumbuhan pinus. Nah, lebih jelasnya bisa Anda lihat di perbedaan Angiospermae dan Gymnospermae. Kalau pada Angiospermae alat reproduksinya strobilus, kalau pada Gymnospermae alat reproduksinya strobilus, kalau pada Angiospermae alat reproduksinya bunga. Kemudian pembuahannya tunggal kalau Gymnospermae, kalau Angiospermae ganda, tadi membuahi sel telur dan inti kandung lembaga. Bentuk daunnya biasanya sempit dan kaku. Kalau Angiospermae bervariasi, ada yang menyirip, ada yang melengkung, kemudian ada yang lurus dan lain sebagainya. Kemudian pada Gymnospermae tidak punya ovarium, kalau Angiospermae punya. Kemudian pada Gymnospermae bijinya tidak ditutupi, kalau Angiospermae ditutupi oleh daun buah. Dan ini buah ini yang biasanya kita makan. Kemudian batang pada Gymnospermae ini berkambium, kalau Angiospermae ada pula yang tidak berkambium. Contohnya pada tumbuhan monokotil, jagung, padi dan lain sebagainya. Kemudian akarnya tunggang pada Gymnospermae, dan pada Angiospermae ini kalau monokotil serabut, kalau dikotil tunggang. Monokotil itu bijinya berkeping 1 ya, kalau dikotil bijinya berkeping 2. Jadi bedanya itu, monokotil itu berkeping 1, dikotil berkeping 2. Itu materi tumbuhan berbiji yang kita pelajari pada hari ini. Semoga bermanfaat. Jika ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan lewat WA Group. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.